Ya, selamat pagi pemirsa. Pemerintah baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang sebagai tonggak dalam mewujudkan harapan bersama Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 Indonesia diimpikan sudah menjadi negara maju dan makmur. Untuk itu, apa yang ditekadkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan sejumlah target pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ialah langkah yang tepat. Pelibatan para menteri pemerintahan Jokowi dalam komposisi kabinet Prabowo Gibran bisa dimaknai sebagai proses sinkronisasi kebijakan, tidak lagi menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan baru. Apalagi proses transisi kebijakan telah dilakukan jauh hari. Prabowo telah menjanjikan bergulirnya transformasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju, bangsa adidaya. Untuk itu pemerintah baru harus segera mengupayakan kerja nyata dengan strategi-strategi yang jitu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 19 Oktober 2024 dengan tema Tancap Gas Sampai Tuntas. Bersama saya Yohana Margareta dan kali ini juga sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Ade Alawi. Selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi Yohana. Nah, sejauh mana ini tancap gas ini nanti akan bisa kencang menggenjot Indonesia Emas 2045 di era Pak Prabowo nanti? Harus tancap gas karena persoalan internal bangsa ini, persoalan domestik sangat banyak. Kemudian juga belum lagi tantangan global ya, geopolitik yang terus memanas dan dunia di berbagai belahan. Ini juga terutama di Timur Tengah juga terancam perang besar. Kemudian juga perang Rusia-Ukraina juga belum selesai juga malah semakin besar. Nah ini saya kira tantangan sangat besar ya. Dan itu tentu saja perlu kekompakan, perlu visi dan misi. Nah ketika kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang 108 calon menteri dan calon wakil menteri, ini saya kira langkah yang sangat luar biasa ya. Karena Presiden terpilih nantinya juga Wapres tentu saja ini mesti satu visi dan misi ya, terutama para menteri ya, para pembantunya tidak boleh ada visi sendiri, tidak boleh ada misi sendiri. Jadi semuanya adalah misi Presiden dan wakil Presiden. Jadi ini saya kira sangat penting. Jadi pembekalan kemarin pembekalan yang luar biasa, bagaimana para calon pembantunya ini dibuka wawasannya, dibuka mindsetnya bahwa tantangan sangat besar. Dan kemarin dihadirkan juga para pakar-pakar dari luar negeri ya, pakar ekonomi, politik, dan sebagainya. Ini hal yang sangat menarik. Dan seserius itu, dan ini pertama kali. Betul, ya pertama konsep kali seperti ini dilakukan untuk para calon menteri presiden. Dan tidak hanya di Hambalang mereka akan dikumpulkan, nanti setelah pelantikan juga mereka akan diboyong ke Akademi Militer. Wow, itu nampaknya bisa jadi strategi gitu juga ya untuk mengenjot tadi ya, terutama visi dari Prabowo Subianto ini kan sejak lama bahwa Indonesia harus menjadi negara kuat, Indonesia harus menjadi negara besar. Jadi macan Asia selain secara ekonomi tapi juga kita harus menjadi negara besar dengan didukung oleh alutsista yang modern dan canggih. Oke, Mas Ade, sebelum kita ulas lagi lebih dalam lagi, kita akan pantau dulu headline-headline utama yang diangkat oleh Media Indonesia terbitan kali ini, baik e-paper maupun cetak ya. Yang pertama juga di headline awal masih terkait dengan Prabowo Subianto yang diharapkan menanggalkan beban seperti apa sih dari catatan Media Indonesia yang harus ditanggalkan oleh Pak Prabowo? Ya, beban yang dimaksud adalah beban yang memang katakanlah kemungkinan akan merintangi, mungkin beban politik, harus kompromi dengan kawan-kawan di koalisinya, atau mungkin juga harus berbaik-baik dengan oposisi misalnya kalau ada ya, sampai sekarang belum ada yang menyatakan oposisi. Nah ini saya kira sangat penting ya. Jadi Prabowo tetap tegak lurus dengan visi misinya. Kalau kita lihat dari visi misinya Prabowo Gibran ini kan luar biasa. Visinya adalah bagaimana bersama Indonesia maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Kemudian juga misinya ini ada sekitar 8 program kerja dan disebut juga Asta Cita. Nah kalau kita lihat dari visi Prabowo Gibran ini, tantangannya adalah bagaimana tercapainya Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas 2045 itu luar biasa ya. Itu seiring dengan momen perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia kalau tidak mau menjadi negara tertinggal atau terbelakang atau terjebak pada negara berpendapatan menengah, ini kita harus menjadi negara maju. Nah tantangannya bagaimana? Tantangannya adalah kita harus keluar dari jebakan stagnasi pertumbuhan ekonomi 5%. Ini kan selama Pak Jokowi 2 periode ini kan pertumbuhan ekonomi kita kan tidak ada kemajuan, stagnan di angka 5%.
Tapi target yang mau dicapai oleh Prabowo Gibran ini 8%, ini luar biasa. Saya kira memang itu sebuah keniscayaan. Iya, yang penting harus optimis dulu. Betul, harus optimis. Tetapi selain optimis saya kira perlu ada strategi ya. Oke. Jadi yang namanya pemimpin itu mesti punya strategi seperti itu. Optimis dan juga strategi jitu itu harus sejalan. Nah, bicara soal strategi juga, kan tadi Mas Ade menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada yang menyatakan oposisi, dan ini kemudian juga selaras dengan headline kedua, Megawati masih memilih diam. Benar diam atau mungkin akan ada gebrakan di akhir-akhir injury time? Nah, boleh jadi yang namanya politik ini kan serba mungkin ya. Politik itu kan seni untuk menciptakan sesuatu ya. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu boleh jadi injury time nanti akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ini ditunggu-tunggu oleh bangsa ini ya. Tetapi katakanlah meskipun tidak ketemu ya tidak ada masalah. Kalau katakanlah PDIP mau jadi oposisi, saya kira itu lebih mulia. Sangat itu jalan kemuliaan juga. Ya, sepenting apa sih pertemuan Prabowo dan Megawati menurut Anda, Mas Ade? Penting saya kira jangan sampai muncul spekulasi bahwa kemudian antara PDIP, antara Prabowo dengan Megawati katakanlah berjarak, kemudian juga katakanlah bermusuhan dan sebagainya. Ini saya kira ini harus ditepis ya. Penting saya kira itu menjadi simbol bagaimana semangat kita untuk kembali kepada semangat persatuan dan kesatuan bangsa, semangat gotong royong. Tetapi katakanlah tidak bertemu juga kemudian PDIP mengambil jalan oposisi, itu juga jalan yang sangat bagus ya. Karena negara ini pemerintahan ini kan perlu check and balance, perlu pengawasan. Nah, pengawasan itu diperoleh oleh dari kubu oposisi. Nah, ini saya kira kalau misalnya PDIP mengambil sikap untuk oposisi, itu saya kira juga jalan yang sangat mulia. Oke. Jalan sangat mulia karena checks and balances itu yang harus menjadi ini ya prioritas juga sebenarnya. Kalau bersama-sama kan Pak Prabowo kan bilang bahwa ya karena ini negara besar ya nggak apa-apa kabinet besar ataupun mungkin koalisi besar begitu ya. Bisa jadi itu juga jadi strategi jitu juga menurut Pak Prabowo ya, Mas Ade. Betul, ini memang visinya Prabowo dari sejak lama ya. Jadi kalau misalnya beliau terpilih dia akan merangkul semua kalangan. Semua elemen bangsa. Pak Jokowi juga melakukan itu loh kemarin ya. Pak Jokowi melakukan itu. Nah, karena kan memang semangatnya adalah keberlanjutan ya. Jadi keberlanjutan itu makanya kemudian jejak Jokowi ini kemudian diterapkan oleh Prabowo Subianto seperti itu. Baik, yang ketiga adalah headline terkait dengan optimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini terkait dengan peraturan presiden ya tentang bagaimana ada struktur di kepolisian, kelembagaan kepolisian. Jadi kepolisian akan membentuk semacam kortas ya, koordinator pemberantasan korupsi. Nah, ini sesuatu yang sangat maju bagaimana penindakan korupsi bisa lebih efektif. Namun di sisi lain juga ada semacam kekhawatiran juga jangan sampai kemudian kortas Polri ini bertabrakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian saya kira ketika kita berbicara tentang pemberantasan korupsi, mindset yang harus dibangun adalah kita harus memperkuat di hulu ya, di hulu. Bagaimana pencegahan ini mulai dari kementerian, lembaga harus diefektifkan pencegahan seperti itu. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi kortas pemberantasan korupsi Polri ini kemudian seperti pemadam kebakaran. Ada kasus baru melakukan penindakan seperti itu. KPK juga seperti itu. Ada kasus baru. Nah, ini saya kira kortas ini kita harapkan tidak hanya berbicara tentang penindakan law enforcement, tetapi juga berbicara tentang edukasi kepada masyarakat, edukasi, kemudian pencegahan ini sangat penting. Di hulu ini sangat penting. Jadi mindset kita adalah pemberantasan korupsi harus di hulu dan ini harus dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang memang mempunyai kewenangan yang luar biasa. Betul, karena pemberantasan korupsi ini menjadi keniscayaan ya, karena ini juga bisa menjadi salah satu tools untuk memuluskan segala program-program dan cita-cita nanti kepemimpinan yang baru juga ke depannya. Betul. Jangan sampai program bagus, kebijakan bagus, mungkin tatanannya bagus, tapi ujung-ujungnya mentok pada aktivitas korupsi yang masih merajalela ya, semuanya akan bolong di mana-mana, kebobolan. Iya, kita mesti ketika kita berbicara tentang Indonesia emas, maka salah satunya adalah bagaimana kita zero corruption gitu loh. Tidak boleh lagi ada korupsi. Selama ada korupsi dan semakin membesar nanti, ini seperti air di dalam ember kemudian dibocorkan gitu loh. Semakin besar bocornya, maka ini kemudian akan tidak efektif pembangunan ini. Ya, harus tancap gas juga untuk pemberantasan korupsi. Betul. Ya. Baik, sebelum Mas Ade kita ulas lagi lebih lanjut terkait dengan tema editorial pada pagi hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini.
tancap gas sampai tuntas. Pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang sebagai tonggak dalam mewujudkan harapan bersama Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, Indonesia diimpikan sudah menjadi negara maju. Namun, mimpi besar itu pasti tidak ringan. Ia butuh komitmen kuat, pikiran cerdas, juga ikhtiar super keras. Karena itu, apa yang ditekadkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan sejumlah target pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf ialah langkah yang tepat. Itu menjadi modal berharga untuk mendekatkan antara capaian dan impian. Pelibatan para menteri pemerintahan Joko Widodo dalam komposisi kabinet Prabowo Gibran bisa dimaknai sebagai proses sinkronisasi kebijakan tidak lagi menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan baru. Apalagi proses transisi kebijakan telah dilakukan jauh hari. Dukungan pemerintahan saat ini yang tidak hanya dari sisi kebijakan untuk memuluskan transisi, tetapi juga mendorong 11 badan usaha milik negara atau BUMN untuk menggelar pesta rakyat menyambut Prabowo Gibran juga bisa memberikan energi positif bagi pemerintahan baru. Namun, publik tentu berharap bahwa kemeriahan yang telah dipersiapkan tersebut tidak membuat pasangan ini terlarut dalam euforia pelantikan. Itu karena beragam tugas besar untuk menunaikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran sudah menanti. Prabowo, salah satunya, sudah menjanjikan bergulirnya transformasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju, bangsa adidaya. Salah satu bentuknya ialah menjawab tantangan global di bidang pertahanan keamanan, kemajuan teknologi, keunggulan ekonomi sehingga Indonesia bisa sejajar dengan bangsa maju. Dengan visi sebesar itu, mestinya tidak ada yang namanya periode euforia, periode nostalgia. Pemerintahan baru harus segera mengupayakan kerja nyata dengan strategi-strategi yang jitu. Proses transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo yang berlangsung positif mestinya menjadi modal utama sehingga tidak ada jeda waktu lagi setelah kabinet dilantik untuk segera tancap gas. Para menteri dan wakil menteri nantinya bisa langsung bekerja. Belum lagi urusan penambahan jumlah kabinet yang lahir dari pemekaran dan pemisahan kementerian yang sudah ada plus pembentukan badan baru juga semakin menegaskan bahwa euforia pelantikan tidak boleh berlarut-larut. Situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja juga tantangan nyata yang butuh solusi segera. Salah satu yang perlu dijaga ialah komitmen Prabowo Gibran untuk tancap gas jangan hanya besar dan kuat di awal, namun landai ketika sudah berjalan, lalu digas lagi di ujung. Konsistensi tancap gas mesti di-setel di awal, di tengah, dan di ujung pemerintahan. Sebab umumnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru ialah menggenjot di awal dan mengegas di setahun terakhir pemerintahan. Di tengah-tengah mulai banyak yang mengendur. Pemerintahan baru tidak lagi memiliki kemewahan untuk berleha-leha. Visi Indonesia Emas 2045 menuntut kerja keras pemerintahan. Mimpi sebesar itu akan sulit tercapai jika pemerintahan bermental suam-suam kuku, yakni sungguh-sungguh bekerja hanya pada permulaan, tapi kemudian memble kemudian. Prabowo Gibran dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak ringan. Karena itu, ia butuh konsistensi, persistensi, dan stok motivasi. Ya pemirsa, itu tadi adalah ulasan dalam headline untuk Media Indonesia dan juga topik kita pada pagi hari ini di media Indonesia, editorial Media Indonesia, dan kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali masih bersama anggota Dewan Redaksi Bung Ade Alawi. Ya, pemirsa, kembali di editorial. Ternyata kita ada penelpon Mas Ade ya. Kita akan ke Pak Dion terlebih dahulu. Pak Dion, selamat pagi Pak Dion. Coba kita sapa Pak Dion.
Halo? Ya, Pak Dion sudah bergabung bersama kami ya Pak. Dari Mataram, Pak Bion dari Mataram NTB. Halo Pak Bion. Iya. Ya, boleh Pak langsung saja disampaikan singkat saja Pak. Makasih Seperti Mbak apa? Margareta, Bang Ade, makasih. Ya. Halo? Iya Pak, silakan Pak Bion. Boleh singkat, padat dan Halo? jelas Pak Bion. Ya. Halo? Halo? Iya, ya Pak Bion, Jadi kami sudah begini mendengar Mbak Anda. Margareta. Ya, Jadi begini, prinsipnya bahwa halo? Iya Bapak, silakan. Sudah Ketika mendengar oleh kami. Ya. kabinet baru ini, halo? Iya Pak Bion. Eh, Ya, gimana teman-teman? Apakah masih ada kendala dengan Pak Bion? Mungkin bisa dikoreksi terlebih baik. dahulu ya jaringannya Jadi, dengan Pak Bion. kabinet baru yang dibentuk oleh halo? Oke, mungkin teman-teman boleh diperbaiki dulu. Kita ke penelpon selanjutnya. Sudah tersambungkah? Apakah sudah ada penelpon? Pak John Veto, silakan Pak John. Iya, iya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak John, silakan singkat padat dan jelas Pak. Iya, Mbak Yohana dan Mas Ade ya. Salam sehat selalu. Gini, pecah gas sampai tuntas ya. Jadi kita memang boleh dikatakan semua rakyat Indonesia mengharapkan untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik tanggal 20 hari Minggu. Tinggal 1 hari lagi. Ini betul-betul sesuai dengan tema yang dibedah nih oleh editorial pagi hari ini. Itu harapan masyarakat ya, tancap gas sampai tuntas agar kita 2045 itu tercapai target namanya Indonesia Emas. Nah, mana Indonesia Emas itu ya terisilah, terpenuhilah apa yang ada di 5 sila ini, 5 Pancasila ini, kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harapkan. Nah, saya apresiasi juga dengan presiden kita ini bagaimana ini agak tradisi betul kata Mas Adi, ada tradisi apa? Tradisi agak berbeda pada yang tradisi yang apa ya, presiden yang lain ya. Ini ada penggodokan, ada penjajakan, ada berapa hari itu. Ada pencerahan dari presidennya, ada arahan dari presiden terpilih, agak menterinya, ya kita mengharapkan ini. Ini kenapa? Ingat, ini kabinet gemuk. Dalam keadaan ekonomi kita yang begitu apa? Yang begitu agak sulit sekarang nih, boleh dikatakan secara global. Ya, baik. Jadi ini betul-betul betul-betul hati-hati dan targetnya harus dicapai. Itu harapan kami masyarakat ini harus dicapai Baik, targetnya. terima kasih Pak Mudah-mudahan kita John. mendoakan Bapak Prabowo ya dengan Gibran Ya. ini betul-betul tuntas. Harus hati-hati dan target harus tercapai begitu ya. Terima kasih untuk komentarnya Pak John Veto dari Batam Kepulauan Riau. Dan sebelum kita ulas bersama Mas Ade Alawi ya, kita akan jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Ade. Jadi catatan Media Indonesia selama ini seperti apa agar strategi-strateginya ini juga harus jitu begitu, dan mungkin strategi seperti apa yang harus dilakukan? Strategi yang paling utama adalah penguatan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia ini menjadi inti yang menggerakkan seluruh program kerja. Di sisi lain adalah yang tantangan yang saya kira yang barangkali juga lumayan berat ya yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo itu adalah mengenai konsolidasi kabinet ya. Karena jumlah yang 108 orang ini cukup besar ya. Ada 49 calon menteri, kemudian juga 59 calon wakil menteri. Ini tentu saja konsolidasi yang tidak mudah. Jadi ada persoalan konsolidasi, di situ harus kuat. Kemudian juga ada koordinasi dan komunikasi harus diperkuat. Nah ini tentu saja harus betul-betul diarahkan. Tetapi jangan lupa juga Pak Prabowo jangan sampai jangan merasa takut juga. Jangan merasa takut ketika mengambil keputusan mereshuffle. Waktu 100 hari pemerintahan itu waktu yang saya kira cukup untuk melakukan evaluasi
apakah pembantunya memiliki kecakapan atau tidak, apakah pembantunya memiliki integritas atau tidak. Ini saya kira sangat penting sekali. Jadi ini mesti perlu konsolidasi yang lebih jauh lagi. Kemudian juga yang lain saya kira persoalan efisiensi anggaran juga, karena kan 108 ini juga berkonsekuensi pada pembengkakan anggaran. Jadi saya kira tantangan yang sangat tidak mudah, karena tahun depan utang jatuh tempo kita itu sebesar 800 triliun. Kemudian kewajiban bunga utangnya 500 triliun. Ini tentu saja secara fiskal juga semakin menyempit nantinya. Ya, baik. Terima kasih Mas Ade untuk ulasannya. Semoga segera tancap gas dengan strategi-strategi yang kita tunggu nanti seperti apa gebrakan dari Pak Prabowo dan juga jajarannya dengan inovasi persiapan yang luar biasa ini. Terima kasih, dan pemirsa, sekian dulu editorial Media Indonesia. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi Anda. Kita jumpa lagi dalam episode dan juga tema-tema menarik lainnya untuk Anda. Selamat pagi. Saya Yohana Margareta, undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.